Tahu nggak sih, kalau ngomongin Sulawesi Selatan, pasti yang kepikiran langsung suku Bugis atau Makassar kan? Sering banget orang ngira dua suku ini sama. Padahal ada cerita menarik di baliknya. Yuk, kita kupas tuntas sejarah dua suku besar ini. Jadi gini, orang sering banget bilang Bugis Makassar seolah-olah mereka itu satu entitas. Sebenarnya, ini nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Asal-usul mereka itu beda loh. Suku Bugis punya akar sejarah dari kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng. Sementara suku Makassar, ya dari kerajaan Gowa dan Talo. Mereka ini tetanggaan, tapi masing-masing punya identitas sendiri. Coba deh kita lihat dari bahasanya. Bahasa Bugis dan bahasa Makassar itu beda. Meskipun sama-sama masuk rumpun bahasa Austronesia, kalau kamu dengerin langsung pasti kerasa bedanya. Logat kosakata semuanya punya ciri khas, sama juga kayak adat dan budayanya. Suku Bugis terkenal dengan tradisi Mapaci sebelum nikahan, atau filosofi hidup Siri Napace. Makassar juga punya, misalnya upacara Apalili sebelum musim tanam. Rumah adatnya aja beda, suku Bugis punya Sauraja, sementara suku Makassar punya Bala Lompoa. Baju adatnya juga, meskipun sama-sama ada baju bodo, tapi detail dan cara pemakaiannya bisa nunjukin identitas masing-masing. Nah, terus kenapa sih muncul istilah Bugis Makassar? Ini ceritanya panjang, tapi singkatnya, kedua suku ini udah berinteraksi ribuan tahun. Kadang damai dagang bareng, nikah campur. Kadang juga perang, namanya juga tetanggaan kan? Puncaknya itu waktu kerajaan Gowa Talo yang dari Makassar berhasil menyatukan hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk kerajaan-kerajaan Bugis di bawah satu panji. Sejak saat itulah, identitas mereka mulai sering disandingkan. Apalagi waktu mereka sama-sama merantau, orang luar seringnya lihat mereka sebagai satu kelompok besar dari Sulawesi Selatan. Meskipun beda, mereka punya banyak banget persamaan yang bikin mereka kuat. Salah satunya jiwa perantau dan pelaut yang ulung. Gak heran kan kita bisa nemuin orang Bugis Makassar di seluruh penjuru dunia. Mereka juga punya prinsip hidup yang mirip, yaitu harga diri atau siri. Ini bukan soal gengsi ya, tapi soal kehormatan, martabat, dan semangat untuk nggak pernah menyerah. Prinsip inilah yang bikin mereka jadi suku yang tangguh dan dihormati. Dari cerita ini kita bisa belajar satu hal penting. Perbedaan itu bukan buat memecah belah, tapi justru bisa jadi kekuatan kalau kita bisa saling menghormati dan bersatu. Bugis dan Makassar udah ngebuktiin itu. Mereka bisa tetap menjaga identitas masing-masing, tapi juga bisa bersatu sebagai kekuatan besar. Keren kan? Kalian pengen tahu lebih lanjut soal budaya dan filosofi hidup suku Bugis Makassar? Jangan lupa share, like, dan follow Bugar Berduit ya, karena bakal ada banyak cerita seru lainnya. Sampai jumpa.